Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah media pembelajaran. Kali ini Ibu akan memberikan beberapa ulasan materi, melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan media pembelajaran. Nah, nanti di kegiatan video pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan eh, hanya beberapa contoh ya, hanya beberapa contoh penggunaan media pembelajaran. Untuk nanti selanjutnya Anda boleh memberikan contoh lainnya. Gitu. Baik, saya mulai. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang media itu dibuat dengan rancangan yang sistematis melalui berbagai langkah pengembangan dan melibatkan tenaga terampil dan ahli serta menggunakan berbagai peralatan. Nah, dengan demikian media yang dihasilkan akan menjadikan media yang efektif. Gitu. Tentunya tujuan akhir ketika kita membuat media pembelajaran pada dasarnya adalah untuk membuat pembelajaran secara efektif gitu ya. Nah, yang pertama itu ada buku bahan ajar atau handout. Nah, kalau Anda menjadi seorang guru SD itu biasanya buku bahan ajar atau handout yang digunakan itu ada buku siswa ya. Kalau dipegang gurunya itu berarti buku guru, kalau yang ada di siswa atau yang dibagikan kepada siswa itu adalah buku siswa. Nah, bila handout yang dipakai itu mengikuti kegiatan pembelajaran, sebaiknya kalau Anda menggunakan buku itu, Anda bagikan pada awal proses kegiatan, sehingga pembelajaran itu tidak gurunya yang langsung memberikan materi, tapi anak diberikan untuk jeda waktu membaca gitu. Nah, dianjurkan juga untuk membaca bahan tersebut bila perlu mendiskusikannya. Jadi biar anak itu tahu sendiri dulu, baru nanti kita yang melanjutkan untuk menjelaskan materi sesuai buku yang dibagikan itu. Nah, namun kalau buku itu hanya sekedar referensi saja, misalkan kita sudah memberikan materi, kemudian nanti anak-anak nanti di rumah silakan ya membaca buku halaman ini di rumah dan lain sebagainya, itu baru nanti bukunya atau handout-nya itu Anda bagikan pada akhir kegiatan gitu ya, agar peserta tidak hanya membaca handout itu saja, tapi sesuai arahan Anda sebagai guru, jadi anak-anak itu bisa membaca di rumah dengan handout yang Anda bagikan. Nah, karena misalkan Bu sekarang kan sistemnya online ya Bu, bagaimana itu? Nah, sekarang kalau kita cermati bahwa buku ajar atau bahan ajar handout yang ada di sekolah dasar itu kan tidak hanya di print ya, ada yang versi PDF-nya itu ya, mungkin PDF-nya itu yang dibagikan ke siswa gitu kan. Pastinya setiap guru juga ada yang namanya WA group mungkin, atau kita kasih link untuk ngunduh dan lain sebagainya. Itu bisa kita siasati gitu ya ketika kita melaksanakan pembelajaran secara online gitu. Yang penting kalau seperti itu ya nanti sama waktu pemberiannya juga sama. Jika handout itu dipakai untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita, harusnya dibagikan sebelum kita melakukan pembelajaran. Jika nanti ada buku referensi lain untuk menambah agar peserta didik kita itu tidak hanya membaca buku handout yang kita berikan, kita bisa memberikannya tambahan di akhir pembelajaran. Gitu. Nanti Ibu kirim ya, atau nanti silakan download link di sini ya untuk mendapatkan buku atau handout-nya, silakan dibaca di rumah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu adalah kalau kita menggunakan buku bahan ajar atau handout. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 itu ada papan tulis. Nah, kalau papan tulis itu kita menggunakannya saat pembelajaran pastinya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ya papan tulis ini, ada blackboard, ada whiteboard, ada juga papan tulis digital. Memang tidak semua di sekolah itu ada yang namanya papan tulis digital. Enak kalau papan tulis digital ya, tinggal tekan ke touchscreen gitu, sama nulis pun juga di situ bisa dihapus, bisa menggunakan warna banyak sekali dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah ada.
Kalau blackboard ya digunakan dengan kapur, kemudian kalau whiteboard ya digunakan dengan spidol dan penghapusnya. Nah, penggunaannya sekali lagi saya tekankan digunakan pada saat pembelajaran. Dan ingat, etikanya ketika kita membelajarkan anak dengan menggunakan papan tulis, kalau anak-anak kita baik kelas 1 maupun sampai kelas 6 ya sama saja, usahakan tidak menulis sambil berbicara. Jadi misalkan Anda menerangkan, anak-anak hari ini Ibu akan memberikan materi daur hidup kupu-kupu ya. Ini adalah kupu-kupunya. Ini adalah apa namanya siklusnya dan lain sebagainya. Itu jangan sambil berbicara. Usahakan Anda menggambar dulu, baru nanti dijelaskan. Atau nanti Anda bisa menggunakan papan itu sebagai evaluasi, misalkan pertanyaan, tapi tidak dibarengi sambil berbicara. Usahakan untuk tidak menulis sambil berbicara. Itu kalau di etikanya. Untuk curah pendapat, semua pendapat itu boleh ditulis di papan. Misalkan memberikan kesempatan anak untuk menulis gitu ya di papan gitu untuk memberikan pendapatnya. Nah, mungkin nanti ada timbul rasa bangga gitu ketika anak itu memberikan pendapatnya, oh bisa Bu, kemudian menuliskannya di papan tulis gitu. Nah, itu efeknya adalah perasaan yang dihargai. Apabila pendapatnya itu benar dan ada perasaan lebih bangga gitu ya. Itu jawabanku, itu tadi tulisanku di papan dan lain sebagainya itu. Sedetail itu. Kalau misalkan kita itu memberikan penghargaan, oke, kita cawang centang gitu aja, anak itu sudah sangat bangga gitu ya. Kenapa kok guru SD kelas rendah itu lebih sering memberikan nilai? Nilai 100, nilai 80, nilai stempel, penghargaan dan sebagainya. Itu untuk salah satu selain untuk memberikan rasa lebih bangga, percaya diri dan lain sebagainya sebagai reward gitu ya. Nah, jangan disamakan ketika Anda berkuliah gitu ya. Saya kuliah setiap mengerjakan soal kok enggak pernah ya dinilai sama Bu Tias dengan pensil atau apa, ternyata berbeda penilaiannya seperti itu. Oke, itu untuk papan tulis ya. Jadi banyak sekali macamnya papan tulis. Ada tadi blackboard, whiteboard, dan juga digital. Kalau digital enak, kalau kita waktu pembelajaran daring atau online kan ketika kita Zoom misalkan, itu kan kita bisa juga menulisnya. Atau interaksi anak disuruh untuk menuliskan itu jawabannya itu juga bisa melalui Zoom ya. Nah, untuk selanjutnya ada stensil papan tulis dan cetakan papan tulis. Nanti silakan Anda menjawabnya bagaimana cara pembuatannya atau penggunaannya di kolom komen ya. Jadi silakan nanti di kolom komen Anda memberikan ulasannya gitu. Ya, saya harap tidak copy paste karena di situ sangat terlihat sekali ketika Anda copy paste dan tidak boleh diedit. Jadi sekali tulis sudah selesai. Karena ketika saya lihat nanti di YouTube saya nanti ada ketika nanti jawaban Anda sudah teredit itu muncul gitu. Jawabannya sudah pernah diedit gitu, sudah ada keterangan seperti itu gitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi sudah. Nah, ada yang namanya peta singkat atau flipchart. Ketika kita seorang guru untuk membuat materi dan menggunakan medianya peta singkat, sebaiknya lembar pertama dan kedua itu dibiarkan kosong. Bu, kenapa kok dibiarkan kosong? Biar anak itu kita fokuskan ke materinya dulu, baru nanti siswa boleh memberikan pengetahuan awalnya. Kita bisa dicoret-coret di sana di awal. Baru untuk menyingkat lembaran kertas dengan melipat dari sudut bawah segitiga tegak lurus itu etikanya ya, dan diberikan tanda khusus pada lembaran tertentu tersebut. Kenapa? Supaya tidak keliru ketika kita mengulang-ulang kembali. Jadi cara pemakaiannya seperti itu, etikanya seperti itu, dan sangat tepat untuk menulis saat brainstorming. Nah, manfaatnya juga banyak. Salah satunya yaitu bermanfaat sekali bila listrik mati. Ya jelas kalau nggak pakai listrik ya, apapun kita bisa menggunakan itu. Gitu. Dan selain membiarkan kosong itu, anak akan penasaran. Ibu ini kenapa ya kok medianya apa? Bu itu lihat apa? Kan nggak ada apa-apa.
Jadi menimbulkan rasa ingin tahu, kemudian memberikan rasa perhatian penuh dulu, baru kita berikan materinya, kemudian kita gali skema dengan beberapa pertanyaan tadi, secara singkat, kemudian nanti baru kita melakukan pembelajaran menggunakan media peta dikat ini. Materi apa aja boleh, materi apa aja selama materinya sesuai dan bisa dipakai dengan menggunakan media ini. Gitu. Apalagi sekarang, sekarang kan tema ya. Jadi kalau tema lebih gampang. Jadi nggak melulu harus peta ini dipakai hanya satu mata pelajaran saja, tapi bisa semaksimalnya kita bisa gunakan, kita konsepkan digunakan satu tema gitu atau penuh dengan subtema ini gitu. Kalau satu tema banyak ya, mungkin subtema gitu. Satu subtema selesai, kemudian kita bisa lanjutkan dengan subtema yang lainnya. Karena pembelajaran di buku SD itu kan beberapa tema ya yang ada. Itu cukup secara singkat pembelajaran hari ini. Semoga nanti bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa beri ke saya, tapi jangan lupa untuk tulis komennya sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan di awal tadi. Terima kasih, sekian dari saya untuk paparan materi kali ini. Selanjutnya nanti akan kita berikan materi di kesempatan yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.